1. Allah mencintai orang beramal soleh. Di 10 awal bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalus solih fiha ahabbu ilallah min hazihil ayyam, yakni ayamal ash." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari di mana amalan yang soleh padanya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, walaupun itu jihad di jalan Allah. Beliau menjawab, ola walal jihadu fi sabilillah, meskipun itu dia berjuang di jalan Allah, illa kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malih, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, falam yarji', lalu ia tidak kembali, min zalika bisyai'in, dari jihad itu dengan sesuatu apapun, dalam keadaan mati syahid. Beramal soleh di 10 awal Zulhijjah ini adalah amal-amal apa saja yang kita lakukan adalah amal-amal yang menyebabkan Allah mencintai kita. Tidak ada hari-hari di mana amalan yang soleh padanya lebih dicintai Allah daripada hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bagi saudaraku yang sanggup untuk berpuasa, puasa sunat mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, silakan, dan itu sangat besar pahalanya. Dan bagi saudaraku mungkin kekuatan ibadahnya di bidang tilawatil Quran, perbanyaklah membaca Quran di bulan Zulhijjah ini. Bagi saudaraku mungkin kekuatan ibadahnya lebih utama di bidang solatnya, selain yang fardu, pertambahlah solat-solat sunat yang lain, baik ia solat malam maupun solat-solat sunat nawafil lainnya, solat sunat rawatib, perbanyaklah. Dan juga kualitas ibadah-ibadah yang lain untuk berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencari keridhaan Allah. Amalan di 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah amalan yang menyebabkan Allah mencintai kita. 2. Melaksanakan puasa sunat hari Arafah. Kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Apa keutamaan puasa Arafah? Berdasarkan hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Kalau kita berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, maka fadilah dan keutamaannya adalah ia dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Dosa kita 2 tahun terhapus. Maka kami anjurkan kepada kita semua, kami sarankan, kami himbau kepada kita semua, kepada saudaraku yang muslim, kaum mukminin dan kaum mukminat, mari kita berusaha dan berupaya untuk melaksanakannya, mengajak keluarga anak kita semua untuk ikut berpuasa pada 9 Zulhijjah akan datang, yaitu tepatnya pada hari Minggu.
3. Merayakan Hari Raya Idul Adha. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2024, hari Senin yang akan datang, situlah kita akan dan merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. 4. Dianjurkan berkurban. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat dianjurkan kepada kita semua untuk ikut berkurban dalam rangka rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yang banyak yang sudah kita nikmati dan sudah kita rasakan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar, surah langganan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang tersesat, dialah yang terputus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atu wa lam yudhi." Barang siapa yang memiliki kelapangan sedang ia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat musollah kami. Mengenai kelapangan dan kesanggupan atau kemampuan ikut berkurban, itu kitalah yang lebih tahu tentang kemampuan kita. Maka apabila kita sudah dalam keadaan berkemampuan, tapi bagi saudaraku yang mampu berkurban tapi tidak ikut berkurban, maka ada semacam sanksi, hukuman, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan musollah kami. Inilah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketegasan Rasulullah terhadap orang yang mampu tapi tidak ikut berkurban. Ikutlah berkurban, apalagi saudaraku yang sudah mampu. Soal berkurban ini pada dasarnya adalah bukanlah hanya soal kemampuan, tapi soal kemauan dan ketaatan dan kekuatan iman. Kalau kita sudah mau untuk berkurban, maka dalam keadaan apapun kita akan berusaha untuk berkurban. Dengan mencelengkan uang kita, insya Allah kita bisa ikut berkurban dalam setiap tahunnya. Dan kalau kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ikut berkurban, maka tentu bisa kita cicil. Sedangkan barang-barang perabot, alat-alat elektronik yang mahal-mahal itu kita sanggup untuk mengkredit. Kenapa dengan berkurban kita tidak sanggup? HP dengan berbagai macam, kenapa kita sanggup secara cash untuk membayarnya, sedangkan dengan berkurban kita enggan? Ada apa dengan kita? Itu adalah soal kemauan dan soal keimanan yang ada pada diri kita semua. Bagaimanapun keadaan ekonomi kita, berusahalah semaksimal mungkin, walaupun hanya satu kali seumur hidupmu pernah engkau ikut berkurban. Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya
lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya.